Tapi saya sudah melakukan semua yang Ustadz katakan. Tapi kenapa saya selalu terkena santet? Mungkin teman-teman kurang memahaminya. Yuk kita simak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana jikalau video ini lewat di beranda, yakin dan pasti itu semata-mata petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel saya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang masih mempunyai hutang, masih mempunyai anugerah dari Allah, semoga Allah cepat lunaskan hutangnya. Dan buat teman-teman yang masih mempunyai banyak masalah, semoga Allah lancarkan segala urusan dan masalahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi, yaitu seputar ciri-ciri orang atau ciri-ciri manusia yang tidak akan mempan jika disantet. Soalnya di dalam kehidupan kita ada yang namanya penyakit dohir dan penyakit batin. Adapun yang penyakit dohir yang terlihat kasat mata, asbab yang tetapi kalau penyakit beda halnya dengan penyakit sihir ataupun santet, itu terkadang penyakitnya di luar nalar ya. Insya Allah akan saya bagikan 5 ciri atau ciri-ciri orang yang tidak akan pernah terkena santet. Yang pertama, orang yang tidak akan kena santet ataupun sihir tenun teluh, yaitu orang yang selalu mendawamkan wudhu. Insya Allah bagi orang yang selalu mendawamkan wudhu, ketika mau tidur dia wudhu, sehabis bangun tidur dia langsung berwudhu dulu, ataupun siang ketika batal langsung wudhu. Maksud dawam wudhu itu begitu ya, bukan tidak pernah batal ya. Insya Allah selama teman-teman menjaga wudhunya, selalu mendawamkan atau istiqomah dalam mempunyai tidak mempunyai hadas kecil, insya Allah akan selalu Allah jaga dari gangguan-gangguan makhluk gaib, terutama gangguan sihir, santet, teluh, dan bisa menetralisir atau mencegah datangnya ya sihir dan santet ya. Yang kedua, manusia atau orang yang tidak akan pernah mempan dengan sihir ataupun santet, yaitu orang-orang atau manusia yang selalu sholat awal waktu subuh. Insya Allah orang tersebut yang selalu setiap harinya mendawamkan berjamaah subuh, sholat awal waktu, insya Allah akan selalu Allah jaga dari waktu tersebut sampai besoknya lagi. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan mempan di teluh ataupun di santet, yaitu orang atau manusia yang selalu berhubungan intim, sering berhubungan intim.
ya diminimalkan saja. Yang selalu berhubungan intim itu setiap malam. Karena ketika mohon maaf sperma lelaki dan apa ya, yang punya air mani yang punya wanita itu dikeluarkan, itu bisa menahan kekebalan tubuh atau menyegarkan badan, sehingga ketika ada orang yang mau berdolim melalui hal-hal gaib itu bisa ataupun susah untuk ditembusnya. Dan yang keempat, ciri orang yang apa ya, yang tidak mempan di sihir ataupun disantet, yaitu orang atau manusia yang selalu bergembira riang. Orang-orang yang selalu bergembira riang, insya Allah akan selalu Allah jaga dari gangguan-gangguan sihir. Dikarenakan gampang atau mudah masuknya sihir ketika itu banyak pikiran ataupun banyak masalah ataupun sering merenung, sering menghuleng, itu sangat dianjurkan, tidak boleh ya. Makanya diantara yang keempat, orang yang tidak mempan sihir itu yaitu orang yang selalu bergembira. Dikala walaupun banyak cobaan, dia hatinya selalu bergembira, tenang, ikhlas, sabar. Insya Allah akan selalu Allah jaga dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib. Dan yang kelima, orang yang tidak akan terkena santet yaitu orang yang selalu mendawamkan membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah, Masa Karim. Itu banyak sekali hadis-hadisnya bahwa diantara untuk mencegah datangnya sihir ke rumah kita ataupun ke tubuh kita yaitu dengan mendawamkan surat Al-Baqarah. Karena apa ya? Karena banyak sekali khasiat-khasiatnya daripada kita mendawamkan surat Al-Baqarah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah sendiri pun ada kan ayat yang sangat luar biasa, yaitu ayat kursi dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang mana ketika kita mengistiqomahkan saja itu setiap pagi dan malam, insya Allah, bahkan ketika kita mau tidur juga, kalau kita mendawamkan itu atau membaca dulu itu, insya Allah selama semalam itu kita akan selalu dijaga oleh Allah daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluknya Allah, terutama sihir. Bahkan dari binatang pun insya Allah akan selalu Allah jaga ketika kita membaca ayat kursi dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan yang terpenting, jikalau ada pertanyaan, seandainya teman-teman sudah melaksanakan yang 5 tadi, tapi kok kenapa teman-teman juga merasa ada yang ganjal atau merasa bahkan teman-teman terkena sihir, mungkin saya menganjurkan kepada teman-teman untuk meluruskan dulu niatnya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pun kalau kita mendawamkan wudu itu semata-mata kita hanya ingin selalu bersuci sehingga kita mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita awal waktu sholat berjamaah subuh, insya Allah juga kita itu selalu ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besar sekali pahalanya ya. Yang terutama yang ketiga itu selalu berhubungan intim antara suami dan istri, tentunya itu harus memakai syariat-syariat Islam ya. Intinya itu harus suami istri ya, yang halal. Dan yang keempat, selalu bergembira atas atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maupun suka apapun duka, selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita membaca surat Al-Baqarah diniatkan di dalam hati hanya semata-mata ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi buat teman-teman. Yang mau mengamalkan silahkan ya, kalau yang tidak juga ya tidak apa-apa.
Dan buat yang mengamalkan, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja. Salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.